3/4 dibagi 1/5 itu sama dengan 3/4 dikali dengan 5/1. Saya balik, yang ini saya balik menjadi kali 3 dikali 5 dibagi dengan 4 dikali 1. Seperti begitu. B ini. Nah, terus perkalian dan pembagian ini posisinya sama kuat, sehingga dia harus dikerjakan lebih dulu. Nah, dikerjakan lebih dulu dengan aturan yang mana yang posisinya lebih di depan. Maksudnya kalau perkalian duluan berarti perkalian yang dikerjakan. Kalau penjumlahan duluan berarti penjumlahan yang dikerjakan. Seperti demikian. Nah, terus penjumlahan dan pengurangan juga seperti demikian. Jadi untuk mengurangi penjumlahan dan pengurangan ini posisinya sama kuat, sehingga pengerjaannya yaitu dikerjakan yang posisinya lebih dahulu. Jadi kalau kita dalam satu soal kita ketemu itu dia bilangan yang dalam kurung, berarti itu yang kita selesaikan duluan. Kalau kita ketemu kuadrat dan akar kuadrat, penarikan akar, itu yang diselesaikan lebih dulu. Setelah itu baru kita lihat ada operasi apa saja di dalam, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, perkalian dan pembagian itu posisinya lebih kuat. Jadi dikerjakan lebih dulu dengan aturan yang mana yang posisinya lebih duluan. Dan penjumlahan dan pengurangan juga posisinya sama kuat, jadi kita kerjakan yang mana yang posisinya lebih dahulu, mau pengurangan atau penjumlahan. Oke, kita lihat contoh-contoh sederhananya saya di sini ya, teman-teman semuanya. Sekali lagi saya bilang bahwa ini materi dasar sekali, kita bisa ikuti sama-sama. Untuk teman-teman yang sudah paham nanti bisa sesuaikan. Nah, di sini contoh nomor 1 di sini ada paling sederhana sekali, 13 dikurangi 15 ditambah 12. Oke, di sini kita punya dua operasi, pengurangan dan penjumlahan. Nah, karena pengurangan dan penjumlahan ini sama kuat, sehingga kita menyelesaikan yang posisinya lebih dulu. Di sini yang posisinya lebih dulu adalah pengurangan, sehingga di sini posisinya lebih dulu adalah operasi pengurangan, sehingga yang harus kita selesaikan duluan adalah operasi pengurangan, yaitu 13 dikurangi 15. Nanti kita dapatnya di sini min 2, baru kita tambahkan dengan 12. Nah, baru operasi ini yang kita selesaikan. Jadi nanti kita dapat hasilnya sama dengan 10. Itulah maksudnya dari tadi, maksud dari poin-poin yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Nah, di sini untuk contoh yang nomor 2, ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian ini posisinya sama kuat. Jadi kita kerjakan mana yang lebih dulu, seperti begitu. Yang lebih dulu yang kita selesaikan. Nah, di sini yang lebih dulu adalah perkalian, sehingga yang harus kita selesaikan adalah 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20 dibagi dengan 2. Nanti kita dapat sama dengan 10. Ya, seperti gitu teman-teman. Nah, sekarang yang bagian ketiga ini adalah kita punya 4 operasi. Ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan. Tetapi di kasus yang ini kita mempunyai pangkat. Seperti begitu. Nah, aturan yang tadi kita sudah lihat bahwa ketika di dalam satu soal ada pangkat, berarti yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti dari sini kita selesaikan, berarti itu nanti kita dapatnya sama dengan 20 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 16 dibagi 8 dikali 2 ditambah 3. Seperti begitu. Nah, selanjutnya baru kita mulai lihat ada pembagian, ada perkalian. Karena ada pembagian dan ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Yang paling kuat adalah pembagian dan perkalian. Dan harus diselesaikan yang posisinya paling depan. Nah, di sini yang paling depan adalah pembagian, sehingga yang harus kita selesaikan duluan adalah 6 dibagi 8. 16 dibagi 8, jadi kita dapatnya sama dengan 20 dikurangi 16 dibagi 8 itu sama dengan 2
dikali 2 ditambah 3. Nah, nanti di sini kita lihat bahwa sudah ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Tapi posisinya adalah perkalian yang lebih kuat daripada keduanya, sehingga langkah berikutnya yang harus kita selesaikan adalah 2 dikali 2 sama dengan 20 dikurangi 4 ditambah 3. Setelah itu baru kita selesaikan pengurangan. Jadi kita dapatnya 16 ditambah 3 atau sama dengan 19. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita lanjut lagi yang ke bagian keempat di sini. Di bagian keempat di sini ada pembagian, ada perkalian, terus ada tanda di dalam kurung. Oke. Terus ada penarikan akar, ada pangkat. Penjelasan tadi paling awal, operasi apapun kalau dia ada di dalam kurung itu wajib diselesaikan lebih dahulu. Seperti begitu. Jadi posisi yang ini adalah kita menyelesaikan terlebih dahulu 2 ditambah 3, karena 2 ditambah 3 ini dalam kurung. Meskipun di dalam penjelasan selanjutnya di poin B itu penjumlahan dan perkalian, pembagian, dan akar ini posisinya lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangannya. Tetapi ada aturan lain bahwa yang di dalam kurung itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terus ada pertama kita selesaikan 2 ditambah 3 sama dengan yang kita tulis ini 40 ditambah 8 kali 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 ditambah akar 25 ini sama dengan 5 dikurangi 2 pangkat 2 nya sama dengan 4. Oke. Nah, selanjutnya setelah begini baru kita mulai susun. Oke, berarti selanjutnya yang kita selesaikan adalah pembagian, karena posisi pembagian lebih dahulu. Posisi pembagian di depan, sehingga 40 dibagi 8 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 5 dikurangi 4. Selanjutnya kita selesaikan perkalian, jadinya nanti sama dengan 25 ditambah 5 dikurangi